Ayyuhal khadirun wal khadirat, al-asatiz wal asatizah, al-ikhwah wal akhawat, uhayyikum jami'an bihayyil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu salat di dalam fikih Islam sejatinya telah dirumuskan oleh para ulama yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut dengan bab mawaqit as-shalah. Masuknya waktu sholat seperti kita tahu adalah seperti ditegaskan dan digariskan oleh para ulama menjadi syarat untuk sah dan sekaligus berkualitasnya sholat seorang muslim. Artinya, manakala seorang muslim melaksanakan sholat tidak pada waktunya, belum masuk waktunya, maka sholat yang dilaksanakan tidak sah alias batal dan seorang muslim itu belum dinyatakan melaksanakan sholat fardu tersebut. Adapun rumusan atau ayat atau dalil yang menegaskan bahwa kita atau umat Islam dalam melaksanakan sholat itu harus pada waktunya adalah berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 103 yang sudah kita bacakan tadi. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah satu kefarduan, kitaban, satu kefarduan, satu kepastian yang telah ditetapkan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Karena ayat inilah yang menyebabkan kita setiap muslim di mana saja berada harus melaksanakan sholat itu sesuai dengan waktu-waktunya. Lalu berikutnya ayat ini bersifat umum lalu dirincikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sejumlah hadis-hadisnya, yang hadis-hadis atau pernyataan-pernyataan Nabi ini menjadi juknis, petunjuk teknis dalam menentukan masing-masing waktu sholat, terutama adalah waktu-waktu sholat fardu. Ini diantaranya dinyatakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang dikenal dengan hadis imamah, yaitu hadis yang menceritakan praktek sholat Nabi di area Ka'bah, yaitu antara Nabi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat tersebut, yang dalam prakteknya ternyata waktu-waktu sholat itu terkait dengan satu benda langit yang bernama matahari. Oleh karena keterkaitannya dengan matahari, maka berfungsilah satu disiplin ilmu yang dikenal dengan disiplin ilmu falak atau ilmu astronomi. Astronomi atau ilmu falak kita tahu adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang alam semesta, tentang benda-benda langit pada poros atau orbitnya masing-masing, yang salah satu diantaranya adalah mengkaji baik secara teoritis, secara fisis dari benda langit yang bernama matahari. Secara singkat, waktu-waktu sholat seperti sudah ditegaskan dalam Al-Quran, lalu dirumuskan, dirincikan dalam hadis, dan berikutnya dijabarkan oleh para ulama dan para ilmuwan, para astronom adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu zuhur. Waktu zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari atau zawal asyams. Ini misalnya ditegaskan dalam Al-Quran, aqimis sholah lidulukis syams. Dirikanlah sholat zuhur itu ketika duluk asyams. Duluk asyams itu dalam bahasa astronomi disebut dengan aberasi atau proses beralih atau bergesernya posisi matahari dari puncak kulminasinya atau pada posisi zawalnya beberapa menit ke arah barat, maka itu sebagai pertanda bahwa waktu sholat zuhur telah tiba. Yang ini sudah dirumuskan atau diformula dalam rumus-rumus matematis atau rumus-rumus astronomis yang sudah digariskan oleh para ilmuwan atau para ahli ilmu falak. Yang kedua, waktu asar. Waktu asar ini cukup unik dan menarik oleh karena Nabi menggariskan ada dua model, ada dua waktu dalam waktu asar ini. Nabi mengatakan hina kana zillu syai' mislahu. Dalam redaksi hadis yang lain hina kana zillu syai' mislaihi.
Jadi Nabi menyatakan waktu asar itu adalah ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang. Tapi di kali yang lain, di hari yang lain, Nabi kembali mempraktekkan bersama malaikat Jibril ketika bayang-bayang suatu benda itu 2 kali lipat. Ini berkonsekuensi kepada penentuan atau awal dari waktu asar tersebut. Oleh karena itulah dalam hal ini mazhab Hanafi yang banyak digunakan di negara Sudan hari ini misalnya, itu menggunakan hina kana zillu syai' mislaihi. Artinya bayang-bayang suatu benda itu 2 kali panjang. Hari ini misalnya kita di Kota Medan waktu asarnya itu adalah 15.58. Itu berdasarkan pendapat ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang. Tetapi kalau kita menggunakan redaksi hadis yang kedua, yaitu bayang-bayang suatu benda 2 kali lipatnya, maka konsekuensinya waktu asarnya, awal waktu asarnya adalah jam 16.58 atau mundur 1 jam. Jadi ini adalah akibat dari redaksi hadis Nabi yang ada 2 versi, berakibat kepada ijtihad ulama yang berbeda dan berimplikasi pula pada rumusan atau aplikasi matematis dan astronomis dari waktu sholat asar tersebut. Dan ini sekali lagi menjadi kearifan, menjadi pemahaman bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang sholat asarnya misalnya lewat setengah jam atau bahkan sampai 1 jam, jam 5, kita berhusnuzon saja beliau memakai redaksi hadis hina kana zillu syai' mislaihi. Wallahu a'lam. Lalu berikutnya adalah waktu maghrib. Maghrib itu adalah bermakna terbenam, tempat terbenamnya dalam hal ini terbenam matahari. Maknanya adalah ketika bundaran matahari, kita melihat ke arah barat, ketika bundaran matahari itu sudah tenggelam, dalam arti sudah tidak nampak lagi, walaupun di area sekitarnya atau kita melihat cahaya, berkas cahaya matahari itu masih nampak terang, tapi asalkan bundaran mataharinya itu sudah tidak nampak lagi, sudah tenggelam, maka itu adalah sebagai pertanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Dan ini sudah dirumuskan secara matematis dengan rumus-rumus tertentu. Berikutnya adalah waktu isya. Waktu isya itu adalah ketika memudarnya atau menghilangnya awan merah. Ketika awan merah telah memudar atau hilang, maka ketika itu masuklah waktu isya yang secara astronomis ketika itu posisi matahari berada di bawah ufuk atau di bawah horizon itu sejauh 18 derajat. Oleh karena dia sudah cukup jauh ke bawah sehingga dia akan nampak gelap, awan merah pun telah hilang dan seterusnya, maka itu sebagai pertanda bahwa waktu isya telah tiba. Berikutnya adalah waktu subuh atau disebut juga dengan waktu fajar. Waktu subuh ini ditandai awal waktu subuh itu ditandai dengan satu fakta atau fenomena astronomis yang dikenal dengan fajar. Dalam hal ini adalah fajar sodik. Ketika munculnya fajar itu, maka itu sebagai pertanda awal waktu subuh telah tiba. Oleh karena itulah, maka waktu subuh itu ada kalanya disebut juga dengan waktu fajar atau sholat fajar. Dua-duanya sama. Fajar itu adalah berkas cahaya matahari ketika dia telah terbenam di arah barat, turun 18 derajat, lalu turun terus ke bawah sampai 90 derajat di bawah yang disebut dengan titik nadir dalam bahasa astronomi. Lalu berikutnya perlahan akan naik dari ke arah timur. Ketika posisinya di posisi tertentu, itulah yang diterjemahkan oleh ulama dan ilmuwan hari ini sebagai fajar. Jadi sebelum matahari itu naik ke arah ufuk timur, sebelah timur di belakang kita, maka itu diterjemahkan oleh para ulama dan ilmuwan sebagai fajar. Masalahnya adalah para ulama, para ilmuwan berbeda pendapat berapa derajat di bawah ufuk timurkah waktu fajar itu. Nah, singkat kata, melalui penelitian dari sejumlah lembaga falak yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang salah satunya adalah OIB UMSU, yang mana tim OIB UMSU sudah melakukan penelitian hampir 6 atau 7 tahun lebih di berbagai tempat, mulai dari Pantai Cermin, di Barus Tapanuli Tengah, di Medan, di Aceh, di Padang dan seterusnya, mendapatkan bahwa fajar sodik yang dimaksudkan dengan dalam hadis Nabi itu adalah
ketika posisinya di bawah ufuk di arah timur minus 18 derajat, atau matahari di bawah masih 18 derajat, bukan 20 derajat seperti digunakan oleh misalnya Kementerian Agama hari ini atau lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang lain. Konsekuensinya adalah misalnya hari ini berdasarkan ketentuan dari Muhammadiyah, waktu subuh kita adalah jam 5.24. Kalau berdasarkan minus 18 maka jam 5.16. Jadi ada selisih 8 menit. Tentu ini bukan main-main. Artinya keputusan Muhammadiyah yang berdasarkan pengujian dan penelitian yang cukup panjang itu dilakukan secara serius, berdasarkan dalil, berdasarkan sains dan seterusnya. Berkonsekuensi bagi yang sudah meyakini bahwa subuh itu 5.24, kalau sebelum itu sudah melaksanakan sholat, misalkan dilaksanakan sholat 5.20, maka konsekuensinya dia belum dinyatakan masuk waktu subuh. Lain hal kalau berkeyakinan waktu subuh itu adalah di luar itu 5.16 atau dan seterusnya. Jadi ini adalah sesuatu yang mesti difahami oleh setiap muslim, oleh karena berangkat dari pemahaman bahwa waktu sholat, masuknya waktu sholat itu adalah syarat untuk sah dan sekaligus berkualitasnya sholat seorang muslim. Berikutnya adalah waktu syuruk. Syuruk itu artinya terbit, maknanya adalah kebalikan dari waktu maghrib itu sendiri. Waktu maghrib adalah ketika bundaran matahari tenggelam. Kalau syuruk adalah ketika bundaran matahari itu dia naik menyembul sedikit ke arah timur. Ketika dia sudah nampak sedikit, maka itu sebagai disebut dengan waktu syuruk, yang artinya itu sebagai pertanda bahwa waktu subuh telah tiba. Hari ini misalnya waktu syuruk kita adalah jam 6.34. Jadi kalau ada yang masih sholat subuh jam 6.30, itu masih di dalam waktu, walaupun kualitas pahalanya berbeda. Walaupun ketika 6.30 itu langit sudah terang, tetapi secara astronomis, secara fikih, secara syar'i, dia seorang muslim itu masih dikategorikan sholat di dalam waktu, walaupun pahalanya tidak seperti di awal waktu. Oleh karena itu, tentang waktu-waktu sholat ini patut dan penting difahami oleh kita semua secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan terutama dalam jamaah di masjid, di tempat mana kita biasa melaksanakan sholat. Berikutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal lagi terkait dengan waktu-waktu sholat ini adalah terkait dengan jadwal sholat abadi. Kita tahu bahwa hari ini ada cukup banyak, terutama di masjid-masjid Muhammadiyah, masjid Taqwa, itu masih banyak menggunakan jadwal sholat abadi. Nah, dalam kajian astronomi atau ilmu falak, secara singkat, jadwal sholat abadi itu hari ini relatif sudah tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan. Bahwa jadwal sholat abadi ini di zaman dahulu, 20, 30, 40, bahkan 100 tahun yang silam, ini adalah ijtihad yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para ulama, para ahli kita dahulu, dan ini sumbangan yang luar biasa. Tetapi oleh karena ilmu pengetahuan terus berkembang, pengkajian tentang matahari terus begitu mendalam, kita tahu bahwa matahari itu ada terus berfluktuasi, terus berubah dan berbeda dalam sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun dan seterusnya. Ada analisis yang mendalam tentang matahari tersebut, yang ini berkonsekuensi para ulama, para ilmuwan menyatakan waktu sholat itu terus bergeser setiap hari, yang itu berkonsekuensi bahwa waktu sholat itu sekurang-kurangnya harus diupgrade setiap 1 tahun sekali. Alasannya adalah diantaranya jadwal sholat abadi itu kita tidak tahu jadwal sholat itu digunakan untuk daerah mana. Oleh karena dalam perhitungan waktu-waktu sholat itu berlaku rumus atau memasukkan kaidah namanya, misalnya memasukkan lintang dan bujur. Lintang kita di Medan misalkan 334 9843, itu hanya berlaku untuk Medan dan sekitarnya dengan radius untuk lintang tersebut sekitar 30 km, artinya mencakup seluruh kota Medan. Artinya seandainya jadwal sholat abadi itu digunakan ditetapkan di kota Medan waktu itu dengan lintang kota Medan, itu benar. Tapi kalau sudah digunakan luar kota Medan, misalnya ke Kisaran, misalnya ke Barus, misalnya dan seterusnya,
maka itu sudah tidak tepat. Oleh karena itulah dalam penelitian kami dari tim OIB UMSU, jadwal sholat abadi itu ada kalanya berselisih sampai 5, 6, 7 bahkan 8 menit. Itu diakibatkan karena kita tidak tahu dia digunakan untuk daerah mana, kemudian berapa penambahan waktu ihtiyatnya. Jadi dalam penentuan waktu-waktu sholat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan 1, 2, 3 menit itu tidak masalah. Itu diantaranya hasil dari pembulatan angka dari perhitungan waktu-waktu sholat tersebut dan perbedaan dalam menetapkan waktu-waktu ihtiyat. Ada satu rumus, satu lembaga yang menetapkan tambahan waktu ihtiyatnya 1 menit, ada yang 2 menit, ada 3 menit. Misalnya tim OIB menetapkan waktu maghrib adalah jam 6.30 hasil hitungan, maka ditambah ihtiyat itu 3 menit, maka jam 6.33. Ada lembaga lain yang menetapkan 5 menit menjadi 6.35, ada yang 2 menit jadi 6.32. Itu pada dasarnya tidak masalah, karena itu adalah ijtihad masing-masing lembaga. Tetapi penggunaan jadwal sholat abadi, sekali lagi para ulama, para ilmuwan di era modern hari ini sepakat menyatakan itu harus dikoreksi dan tidak direkomendasikan untuk digunakan. Oleh karena itu, sebagai pertanggungjawaban moral dan intelektual dari pernyataan ini, tim OIB UMSU itu sudah menerbitkan jadwal sholat sepanjang tahun, setiap tahun, bahkan sudah disiapkan per kabupaten, per PDM. Jadi silahkan jamaah PDM-nya masing-masing atau kabupatennya masing-masing jika menginginkan bisa WA atau bisa langsung mengakses ke website OIB UMSU. Sudah tersedia dan tertera di sana untuk mendownload, untuk mencetak jadwal waktu-waktu sholat tersebut. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada maslahat, ada informasi yang diambil. Al-kamal lillahi wahdah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.